Oke. Lalu perintah selanjutnya. Nah, jika misalnya terminal kita sudah mulai isinya banyak seperti ini dan kurang enak dipandang, kita bisa bersihkan terminalnya dengan perintah clear. Lalu perintah selanjutnya adalah perintah cp atau copy paste. Kita akan melakukan penyalinan, ya kita bisa melakukan salin menyalin melalui terminal ini. Kita akan coba masuk ke desktop dulu. Nah, tujuan kita selanjutnya adalah kita akan menyalin file ini, file baca.txt ini ke sebuah file lain. Nah, menggunakan perintah cp atau copy. Nah, bagaimana penggunaannya? Penggunaannya adalah cp spasi lalu nama file yang ingin kita salin, lalu nama file salinannya. Nah, misalnya baca underscore salin.txt. Nah, kita bisa lihat sekarang ada sebuah file baru yang namanya baca underscore salin.txt. Kita lihat isinya sama persis. Oke, jadi tidak ada yang berubah, kita benar-benar menyalinnya. Lalu perintah selanjutnya adalah perintah untuk memindahkan file. Nah, memindahkan file di sini ini juga berlaku untuk melakukan rename atau menamai ulang sebuah file. Nah, di terminal ini teman-teman uniknya kita tidak punya perintah seperti di CMD. Kalau di CMD kita kan punya perintah ren untuk melakukan rename ya. Kalau misalnya di terminal kita tidak punya perintah untuk melakukan rename atau menamai ulang file secara langsung. Jadi kita akan mengakal-ngakalinya melalui perintah mv atau move. Nah, tapi kita tidak akan ke situ dulu. Kita akan belajar bagaimana cara memindahkan file terlebih dahulu. Nah, seperti yang kalian lihat teman-teman, kita akan kembali buka file manager kita. Nah, kita masuk ke file, ke home kita kembali, lalu kita masuk ke folder pictures, icon. Nah, di sini kan saya punya banyak jangan di icon sih. Nah, wallpaper bagus ini. Nah, saya kan punya beberapa wallpaper di sini. Kita akan coba pindahkan wallpaper F-Society1 ini ke lokasi desktop ke sini. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukannya dengan berbagai cara sebenarnya teman-teman. Nah, cara pertama kita akan gunakan yaitu masuk ke lokasi sini, ke lokasi wallpaper ini. Nah, kita pasti sudah tahu ya, kita akan mundur dulu. Kita kembali ke folder home, kita ls, kita lihat di sini ada folder picture-nya. Kita masuk pictures, kita lihat lagi isinya ada wallpaper. Nah, ls. Nah, kita bisa lihat, nah ini yang akan kita salin. Karena saya tidak mau repot ngetik, jadi saya salin aja. Untuk teman-teman yang pengguna CLI, kayaknya kalian juga nggak punya fitur ini kayaknya. Nggak apa-apa ya, kita copy, lalu kita pindahkan mv, lalu paste namanya. Nah, jadi begini penggunaannya teman-teman. mv, lalu nama file yang ingin kita pindahkan, lalu ke lokasi mana dia ingin kita pindahkan. Nah, kita ingin memindahkan dia ke desktop kita. Jadi kita akan tulis seperti ini, Rizky Home, lalu desktop. Nah, kalau terlalu panjang seperti ini, ingat kita bisa meringkasnya menggunakan tilde tadi atau garis bergelombang itu, desktop. Nah, ini bisa langsung seperti ini, bisa juga kalian gunakan ini kalau misalnya ini folder, menggunakan slash seperti ini biar lebih jelas, oh desktop ini merupakan sebuah folder gitu. Tekan enter. Nah, kita lihat ini sudah dipindahkan gambarnya F-Society, kita lihat di sini sudah tidak ada. Begitu juga jika kita ls dia. Nah, sudah tidak ada, F-Society1-nya sudah hilang di sini. Nah, dia tinggal F-Society 2. Nah, maksud dari rename ini seperti apa teman-teman? Kita akan coba ya, kita akan masuk ke desktop dulu. Nah, kalau teman-teman mau langsung ke desktop ini kan pikiran kalian mungkin akan mundur-mundur seperti ini. Kalian bisa mundur itu langsung 2 langkah sekaligus teman-teman seperti ini. Nah, kalian akan langsung kembali. Nah, kita PWD dulu ya. Lokasi kita kan ada di pictures wallpaper. Lalu kita coba mundur 2 kali. Nah, kita akan mundur dari sini langsung ke sini. Oke. Cara lainnya adalah misalnya kita kembali ya, kita kembali lagi ke sini. Cara lainnya yang ini cara yang lebih cepatnya. Jadi ini penggunaan dari tilde tadi, kita bisa langsung seperti ini. CD lalu tilde langsung ke desktop. Nah, kita sudah masuk di desktop, kita clear dulu, bersihkan dulu terminalnya. Ini bisa kok sampai ke bawah, tenang aja, bisa sampai ke bawah terminalnya. Tapi karena sudah berhambur begini ya, kurang rapi menurutnya. Kita bersihkan dulu, clear. Nah, maksud dari perintah menamai ulang dengan mv ini seperti apa? Kita lihat, kita bisa memindahkan file ini ke sebuah file lain dengan nama yang baru. Ya, seperti itulah ya, anggap aja rename lah. Nah, misalnya kita akan pindahkan ini F-Society1. Nah, kita ls dulu, kita lihat.
Nah ini kan kita salin MV, lalu namanya kita akan coba pindahkan dia ke sebuah gambar baru, namanya misalnya wallpaperku.jpg. Nah jangan ubah formatnya, takutnya rusak gambarnya. Kita lihat, kita akan memindahkan fsociety1 ini ke sebuah file namanya wallpaperku. Nah lihat, dia berubah nama seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan GUI kan kita tinggal pencet F2 sudah bisa ganti nama, atau mungkin klik kanan lalu lalu pilih rename, kita bisa ganti namanya. Tapi untuk penggunaan terminal kita gunakan seperti ini teman-teman sekalian. Nah karena namanya kurang bagus, kita akan kembalikan dia wallpaperku, lalu kembali ke fsociety1.jpg. Oke, lalu kita akan kembalikan dia ke folder asalnya, ke sini tadi, ke wallpaper, mv fsociety1.jpg, ke lokasi pictures wallpaper. Oke, sudah kembali, sangat indah. Ini sudah ada di sini kembali. Jadi kita sudah belajar cara menyalin dan memindahkan file. Selanjutnya apa? Kita bersihkan dulu ya. Selanjutnya apa? Kita akan belajar cara membuat sebuah file. Nah, untuk membuat sebuah file teman-teman ada beragam cara. Melalui text editor bisa, juga bisa melalui perintah-perintah tertentu. Nah, kalau menggunakan text editor, di terminal sendiri punya text editornya sendiri. Misalnya seperti Vim, ada V, dan juga Nano. Nah, yang paling sering kita gunakan dan paling cocok untuk pemula seperti saya ini adalah Nano. Yang jadi favorit sih, karena memang lebih mudah. Meskipun fitur-fiturnya jika dibandingkan dengan text editor seperti V memang jauh ya, jauh beda. Karena V itu memang text editornya para hacker lah. Nah, kita akan gunakan perintah Nano untuk membuat sebuah file. Caranya bagaimana? Ini teman-teman, sebelum kita menggunakannya, kita akan coba cari tahu dulu. Perintah Nano ini sebenarnya difungsikan sebagai text editor untuk mengedit sebuah file. Misalnya, ini kan file baca.txt. Nah, di dalamnya ada tulisan halo, jangan lupa bernafas, teks di sini. Nah, kita bisa membukanya di terminal dan melakukan editing, pengeditan atau penulisan. Nah, sama halnya seperti di sini, kita kan bisa tambah-tambah teks lagi seperti itu. Nah, kita juga bisa save lagi dia. Begitupun dengan Nano, kita gunakan perintah Nano. Nah, kita lihat dulu ls, lalu Nano. Misalnya baca ya. Ini tidak perlu disalin sih, kita langsung tulis saja baca.txt. Nah, kalian lihat di sini kita langsung masuk ke teksnya. Untuk memindahkan kursornya kita gunakan tombol arrow key ya. Atas, bawah, kanan, kiri. Nah, untuk mengedit teksnya misalnya kita tambahkan teks baru. Nah, seperti ini. Untuk menyimpan perubahannya, nah kita bisa gunakan perintah Ctrl X untuk keluar atau langsung ke write out. Nah, tapi saya lebih sering menggunakan exit sih. Kalau misalnya sudah yang komplit ini yang ingin kita ubah, yang ingin kita simpan seperti ini, tekan saja Ctrl X, lalu akan muncul sebuah konfirmasi save modified buffer, pencet Y, lalu file name to write, baca.txt, yes, kita tidak perlu ubah apapun, langsung tekan enter saja. Nah, kalian lihat di file baca.txt ini sudah muncul sebuah teks baru namanya. Nah, itu penggunaan Nano secara utuh, secara aslinya untuk itu ya, untuk mengedit sebuah file. Kalaupun filenya tidak ada, dia akan membuat sebuah file baru. Misalnya teman-teman sekalian, kita akan buat sebuah file namanya nano daftar nama.txt. Nah, di desktop ini kan belum ada satupun file yang namanya daftar _nama.txt dengan huruf kecil semua. Kita tekan enter. Nah, kita akan ditampilkan halaman kosong seperti ini. Kok tidak ada di desktop kita? Iya, karena kita belum menyimpan perubahannya. Itu motor mau digerek betul orang itu. Nah, kita akan coba tuliskan misalnya nama-nama lah ya. Misalnya Muhammad Rizky, nama saya, lalu ada Rizky, ya pelampiasan lainnya. Ini semua nama-nama yang kadang orang salah eja tentang aku ini. Ya, seperti ini misalnya kan. Oke, lalu kita coba simpan, Ctrl X, save modified buffer, Y, lalu enter. Nah, kalian lihat di sini sudah muncul sebuah file baru namanya daftar nama. Kita buka, ini dia. Oke, itu cara pertama untuk membuat file, yaitu menggunakan text editor Nano. Kalian bisa gunakan Vim atau V lainnya, V atau Vim, silahkan kalian pelajari. Saya belum pernah coba juga sih. Bukan belum pernah coba, lebih tepatnya tidak tahu cara penggunaannya. Lalu cara kedua adalah, kita bersihkan dulu terminalnya. Cara kedua adalah menggunakan perintah touch. Nah, perintah touch ini aslinya juga bukan untuk membuat sebuah file, tapi ini untuk memperbaharui
modified date atau tanggal diperbaruinya sebuah file. Jadi file itu kan kalau misalnya kalian buka atau kalian sentuh atau kalian edit isinya, dia pasti akan memberikan indikasi bahwa ada perubahan di sini di tanggal sekian. Nah, jadi itu fungsi utama touch adalah untuk memperbaharui modified date dari sebuah file. Tapi kalau misalnya filenya juga belum ada seperti di kasus kita sebelumnya, dia akan membuat sebuah file baru. Kita akan coba di sini misalnya file underscore baru.txt. Nah, lalu tekan enter. Nah, akan muncul sebuah file kosong. Ini kosong ya di desktop kita. Nah, jadi itu cara kedua untuk membuat file. Apakah kita bisa membuatnya format lain selain txt? Ya, kita bisa buat format lain, misalnya fotoku.png seperti itu. Nah, dia tetap dianggap sebagai dokumen sih. Beda kalau misalnya dengan nano. Tadi kalau nano fotonya ya, fotonya.png. Lalu kita save seperti inilah misalnya, isilah sedikit. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan nano, dia akan tereksekusi dan tersimpan seperti layaknya foto. Nah, kalau misalnya kalian gunakan touch, ini akan dianggap seperti sebuah dokumen biasa atau dokumen file biasa yang isinya sekiranya hanya teks. Tapi kalau kalian menggunakan nano, dia lebih jelas formatnya. Kalau misalnya kita tulis .png namanya, dia akan secara otomatis mengidentifikasi bahwa ini adalah file gambar